Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Sampurasun, Kang Ilham. Kampes. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini saya senang sekali bisa menyapa kembali di ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-39. Malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kang Ilham Nurwansah. Wilujeng wengi Kang Ilham. Wilujeng wengi Kang Oman. Wilujeng wengi. Jadi Kang Ilham itu kalau yang mengikuti Ngariksa episode awal 2020 mungkin masih ingat kita pernah Ngariksa episode apa judulnya itu? Apa ya, kerajaan Sunda Empire. Ya, Sunda Empire ya. Sunda Empire ya. Betul. Jadi kita waktu itu ngobrol-ngobrol tentang kegaduhan masyarakat tentang Sunda Empire. Ada sebagian yang ragu-ragu, wah jangan-jangan benar nih Sunda Empire itu, apakah ini sejarah? Nah kemudian kita mencoba waktu itu mengedukasi masyarakat dengan menguji sumber gitu. Nah karena itu terkait dengan Sunda kuno, nah Kang Ilham ini adalah aktivis dan peneliti di bidang manuskrip kuno. Jadi filologi manuskrip Sunda untuk Sunda ya, Sunda kuno. Jadi bisa membaca aksara-aksara Sunda kuno gitu. Dan alhamdulillah tidak terbukti ya Sunda Empire itu ya. Iya. Kan itu... waktu itu 20 Agustus katanya mau di-reset dunia ini. Ternyata tidak terbukti. Artinya betul. Obrolan kita itu waktu itu bermanfaat, memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau ingin mempercayai sesuatu sebagai sejarah itu sumbernya itu harus yang primer gitu ya, tidak hanya klaim-klaim semata. Betul. Nah ini ngomong-ngomong soal klaim, jadi Sobat Ngariksa, saya dengan Kang Ilham malam ini akan ngobrol tentang klaim kepemilikan tanah, klaim hak tanah gitu ya, tapi tentu dalam konteks manuskrip dan dokumen-dokumen kuno. Saya memberi judul Berebut Pikukuh dan Sertifikat. Nanti kita jelaskan apa itu pikukuh ya. Kalau sertifikat kan tahu. Pakai F atau P sertifikat. Pakai. Oh iya ya, sertifikat atau P ya. Rasanya kalau di aktenya itu sertifikat ya. Saya menurut undang-undang. Ya, karena saya mah orang Sunda lah. Punten we gitu. Nah, berebut pikukuh dan sertifikat, yang dimaksud sertifikat di sini itu yang terkait dengan sertifikat tanah ya. Nanti akan kita lihat. Kita alhamdulillah bisa melanjutkan ngaji manuskrip 2 Jumatan, klasik, asyik, termasuk buat teman-teman yang milenial ya. Nah, Sobat Ngariksa, jadi kita cerita dulu tentang ragam dokumen tradisional, surat-surat yang dimaksud apa ya, semacam sertifikat itu. Ini ada macam-macam ya Kang Ilham ya. Ya. Pikukuh itu apa? Pikukuh itu semacam apa ya? Ini dokumennya kan dokumen yang menjelaskan ini tanah juga ya. Betul, itu semacam sertifikat sih sebetulnya. Semacam sertifikat. Ada keterangan-keterangan mengenai kepemilikan, luas tanah dan bahkan peta. Ini kita punya foto dari Pak Suparjo. Terima kasih banyak Pak Suparjo, senior filuluh di UNS ya, Universitas 11 Maret di Surakarta, dan teman-teman tentu saja terima kasih banyak karena teman-teman di Solo ini pernah diminta tolong banyak orang yang membutuhkan pikukuh. Pikukuh itu kan dalam aksara Jawa ya. Betul. Itu kan perlu diterjemahkan. Dia ada pikukuh, terus ada lagi surat segel. Ini terutama di wilayah Priangan disebutnya surat segel. Kemudian ada juga surat wasiat, tapi karakteristiknya agak lain kalau surat wasiat. Ada struktur yang berbeda begitu. Tingkat apa ya, keberlakuan sebagai dokumen resminya barangkali ya, agak berbeda juga, ya. Nanti akan kita bahas. Sobat Ngariksa, sebelum kita lanjut, jadi nanti Kang Ilham itu akan menceritakan juga pengalaman empiriknya, pengalaman langsung, bagaimana menjadi saksi ahli untuk sebuah persidangan sengketa dokumen kepemilikan tanah yang ada di masa lalu gitu. Abad ke berapa waktu itu? Dokumennya abad ke 20-an awal. 20 awal ya. 19 20 awal.
Nah, Kang Ilham itu karena kemampuan keahlian membaca aksara Sundanya dan Jawa kuno, maka punya pengalaman diminta gitu oleh lembaga peradilan untuk memverifikasi sebagai saksi ahli. Sekarang Kang Ilham juga sebagai peneliti di DRIMSI. Ya, nggak lupa kan panjangnya DRIMSI? Digital Repository of Endangered ya, nggak boleh lupa. Ya, betul. Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia ini program digitalisasi ya. Betul. Jadi untuk merawat manuskrip dalam bentuk digital sehingga kita bisa sharing semacam ini ya. Kalau tidak ada digitalisasi kan kita agak sulit gitu ya. Nah, kemudian Kang Ilham, ini kalau kita kalau kita melihat motif sengketa sertifikat tanah yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda motifnya ya. Kalau sekarang kan kepemalsuan, kemudian penipuan. Nah, ini kalau di masa lalu itu gimana motifnya itu? Iya, kebanyakan kan memang dokumen yang dibuat itu dari blanko kemudian ditulis tangan. Nah, di situ unsur manuskripnya di situ tulis tangan. Bisa yang ada blankonya atau yang memang kertas saja begitu kosong polos. Dan sudah karena sudah ratusan tahun itu suka dipertanyakan ya, betul. Ini asli atau tidak gitu. Betul. Walaupun sekarang juga sama juga dipertanyakan. Betul. Nah, jadi nanti Sobat Ngariksa kita akan memperlihatkan bagaimana mekanisme cara pengujian dari perspektif filologi, cara pengujian dokumen lama asli atau tidak. Nah, lalu yang kedua, ini nih problem yang kedua ini mungkin khas masa lalu ya? Iya, ini khas masa lalu dan menjadi tantangan yang cukup besar gitu untuk orang zaman sekarang. Kenapa? Karena aksaranya tidak ditulis dalam aksara Latin dan bahasanya juga bukan bahasa Indonesia begitu kan. Yang pikukuh itu kan tadi Jawa. Betul, ya? ada Jawa, kemudian sebagian ada yang aksara Jawi begitu. Jawi ya. Di Sunda juga Cesarakan ya, Jawa juga ya, Jawa versi Sundanya. Nah, pertanyaannya itu siapa yang bisa membaca itu? Kalau sekarang sertifikat sekarang mau diverifikasi, ya semua ahli bisa membacanya, semua orang bisa membaca karena Latin, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya bahasa Belanda masih oke juga gitu. Nah, tapi ketika sudah ditulis dalam aksara Jawa atau aksara Cecarakan di Sunda gitu, atau aksara lain di Nusantara juga yang lain karena ada aksara Bugis, atau Lampung begitu ya, Jawi, Pegon. Ada juga ya? dokumen-dokumen pasti ada lah. Kalau tidak salah waktu saya misi di Makassar, DRIMSI itu ada juga beberapa arsip ya, Lontara betul. Dan itu seperti dokumen dan surat-surat begitu. Ya. Nah, Sobat Ngariksa, tantangan mereka yang punya surat bukti hak kepemilikan tanah tapi dokumennya itu dokumen lama, apalagi dalam bentuk pikukuh misalnya, itu tantangannya adalah diakui atau tidak dengan tata hukum pertanahan kita. Betul. Nah, ini ada kasus, ini berita apa nih di salah satu media Juli 2020. Iya, mengenai pengakuan hak ulayat ya, tanah ulayat masyarakat adat Cigugur tersisih karena undang-undang agraria. Ini kebetulan kasus di masyarakat adat di Cigugur di Kabupaten Kuningan ya. Betul. Yang kemarin kebetulan saya juga ikut turun karena itu kampung halaman saya sendiri. Jadi ada masyarakat yang memang menyimpan warisan leluhurnya, baik itu berupa tulisan maupun pitutur-pitutur ya, pituah orang tua. Betul. Gitu. Nah, ini seringkali nggak nyambung gitu dengan sekarang, apalagi kalau dengan milenial mungkin ya. Itu tantangan yang kedua. Nah, yang ketiganya ya ini, diakui oleh negara atau tidak. Ini saya kira Ngariksa ini memang Sobat Ngariksa bertujuan kan untuk memberikan edukasi lah, perspektif terhadap kasus yang kita hadapi saat ini gitu. Saya kan sering ditanya Kang Ilham, memangnya menggeluti manuskrip masa lalu itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah sekarang? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya ya. Jangan juga semua masalah bisa diselesaikan. Itu kayak semua urusan bisa diselesaikan dengan khilafah misalnya. Itu kan beda juga gitu ya. Nah, tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan manuskrip kuno. Cuma saya banyak menerima pertanyaan.
apakah bagaimana cara Pak Oman memverifikasi katanya manuskrip ini, apakah betul dari abad ke-16 atau tidak? Deluangnya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi saya belum sempat menjawab beberapa pertanyaan, termasuk ini pertanyaan Mas Ardi ya di Twitter, mungkin nanti akan kita coba singgung. Nah, pertanyaannya apakah ada masalah sekarang ini terkait dengan hak kepemilikan tanah? Itu pertanyaannya Kang Ilham. Iya, mungkin betul. ini ya. Ini apa nih? Ya, ini isu-isu terhangat ya sepertinya mengenai sengketa tanah ya. Tanah ya, terkait sertifikat ya. Betul, betul. Makanya kita judulnya berebut pikukuh dan sertifikat ya. Ini yang mana yang duluan? Yang paling mutakhir yang ini ya? Ya. Babak baru kasus mafia tanah Ibu Dino Patijalal. Nah, ini karena menimpa tokoh mantan wakil Menteri Luar Negeri ya. Kebetulan ada kasus yang menimpa ibunya, sertifikat tanahnya itu jadi sengketa sekarang. Ngariksa tidak dalam posisi untuk menilai tentu saja gitu, mana yang benar mana yang ini, karena sedang dalam proses kan. Nah, hanya saja Ngariksa menghadirkan fakta bahwa memang dari dulu sampai sekarang urusan klaim surat kepemilikan tanah itu memang selalu jadi masalah. Kalau yang ini kan yang mana nih? Ini Sobat Ngariksa mungkin juga masih hangat. Ini tahun lalu dimulainya, bahkan 2019. Bagaimana ada sekelompok masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanahnya itu yang kuno, gitu ya, girik gitu. Nah, kemudian ketika dalam prosesnya juga ada masalah. Kita bisa lihat kegaduhannya juga. Sampai disebut ada mafia, ada apa. Tentu sekali lagi Ngariksa tidak dalam posisi untuk menilai. Tapi ini waktu itu di persidangannya mungkin sama seperti Kang Ilham nanti ceritakan. Ini sampai menghadirkan saksi ahli untuk memverifikasi keasliannya. Mungkin Kang Ilham bisa ceritakan, memangnya peran ahli manuskrip kuno berdasarkan pengalaman Kang Ilham itu sejauh mana kontribusinya dalam memverifikasi? Iya, betul. Pertama-tama memang kenapa ahli ini dibutuhkan, karena memang tercantum dalam undang-undang bahwa selain saksi ada saksi ahli dan beberapa unsur lainnya yang keterangannya dapat dijadikan barang bukti. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan pasalnya secara tepat begitu. Itu kita bukan ahli hukum betul, lah ya. Tapi itu saya dapatkan ketika saya diminta keterangan oleh majelis hakim. Dan dasar hukumnya disebutkan begitu kan. Nah, jadi keterangan ahli saksi ahli dibutuhkan. Nah, kemudian berhubung waktu itu kasusnya ada kaitannya dengan manuskrip berupa disebutnya surat wasiat dari Pangeran Madrais. Ini yang di Cigugur Kuningan. Betul, dari di Cigugur Kuningan itu menggunakan aksaranya Cecarakan atau Jawa, begitu Jawa Sunda, dan majelis hakim meminta untuk dipaparkan ini isinya apa, begitu seperti apa, sehingga isinya bisa menjadi dipahami oleh forum di situ. Artinya filolog ini dibutuhkan oleh masyarakat juga ini. Jadi kader-kader filologi ini yang hadir Ngariksa itu siap-siap saja nanti banyak yang membutuhkan juga gitu ya. Maaf, itu ada yang mau hadir. Sobat Ngariksa, maaf sedikit kepotong ya. Jadi pertanyaan tentang apa peran ahli manuskrip kuno itu juga tergantung pada materinya tentu saja kan. Betul. Tentang itu kan kalau saya diminta memverifikasi yang ini lontar ya, saya tidak bisa itu juga. Gebang. Iya toh? Betul. Nah, kalau misalnya deluang misalnya, siapa ahlinya itu? Ini ahlinya Kang Teddy. Ini Kang Teddy. Ya. Mudah-mudahan nonton ya Kang Teddy. Kang Teddy hatur nuhun. Jadi kalau Sobat Ngariksa ada yang punya pertanyaan, ini kertas deluang ini kira-kira usianya berapa tahun? Kemudian keasliannya bagaimana gitu ya? Itu datang saja ke Kang Teddy di Bandung. Anggota masyarakat Pernaskahan Nusantara kita di UPI ya, di Bandung. Jadi cara mengujinya itu tergantung bahan naskah yang diuji. Nah, mungkin kalau saya bisa yang ini Kang Ilham. Ini kertas Eropa ya. Ini kertas Eropa, kemudian
bahasa Arab atau Melayu ada kolofonnya ya. Jadi kalau manuskrip teks itu biasanya ada kolofon ya. Betul. Kolofon itu catatan di akhir kalimat, di akhir halaman. Kalau ini, nah ini yang pikukuh itu. Betul. Kalau pikukuh ya tentu aksaranya juga harus paham. Nah kalau yang ini diambil dari waktu itu naskah Galunggung ya. Betul. Naskah Galunggung itu juga ada keahlian tersendiri, jadi itu tergantung. Ya mungkin saya bisa sedikit kasih gambaran ya. Jadi untuk bahan-bahan alami seperti lontar dan gebang itu kan ada karakteristik misalnya ketebalan, pola gebang itu apa? Mungkin Sobat Ngariksa lupa lagi. Iya, gebang itu sejenis palem yang mirip lontar. Dulu sering disebut nipah begitu. Ternyata bahannya yang ada di teks Sunda kuno itu digunakan juga untuk menulis ya pada masa lalu. Iya, pada masa lalu abad 16-an begitu ya. Nah, termasuk juga daluang dan kertas Eropa kan bisa dilihat dari karakteristik tekstur, kemudian bisa diterawang seperti apa, ada seratnya tidak, begitu kan, dari ketebalan, konsisten atau tidak, begitu. Itu juga menjadi salah satu ciri fisik begitu. Selain nanti ada verifikasi yang lain tentunya begitu. Jadi tidak mudah juga Sobat Ngariksa cara memverifikasi dokumen. Nah, tapi kalau pertanyaannya apa kontribusi Piluluh yang terkait pikukuh misalnya, mungkin kita bisa belajar dari teman-teman filolog di UNS ya. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa loh, di Universitas 11 Maret. Ini lagi-lagi dari Pak Suparjo dan kawan-kawan ya. Ini sampai jadi berita waktu itu. Pernah ada, ini apa nih? Kebanjiran permohonan ahli bahasa. Nah jadi gini, tadi saya mendapat penjelasan dari Pak Suparjo bahwa ada satu masa, ini tahun 2013-an lah ya. Jadi prodi sastra daerah di UNS itu kebanjiran permohonan alih bahasa pikukuh beraksara Jawa. Saya tanya kenapa kok kebanjiran? Maksudnya bukan banjir air ya. Kenapa banyak kok kebanjiran order begitu? Nah rupanya pada saat itu ada mungkin peluang dibuka oleh pemerintah daerah bahwa dokumen yang lama terkait hak kepemilikan tanah itu boleh bisa kita akui, tetapi begitu dibawa aksaranya aksara Jawa. Petugas ininya BPN-nya tidak paham. Lalu kemudian dicari siapa institusi yang paling otoritatif untuk menerjemahkan. Maka salah satunya Fakultas Sastra Daerah. Jadi Sobat Ngariksa yang kuliah di Fakultas Sastra Daerah, yang bahasa-bahasa kuno, jangan kecil hati. Ada pekerjaan, banyak bahkan pekerjaannya gitu ya. Saingannya nggak banyak, karena nggak banyak yang minat. Gitu. Nah ini sudah menerjemahkan ya, bisa dilacak Sobat Ngariksa nanti hasilnya dan seterusnya. Ini salah satunya. Ini ada capnya ya, stempelnya. Ya. Itu ya makanya di Priangan disebut surat segel itu karena ada segelnya itu, cap stempel gitu. Ya. Ini kalau kita lihat apa namanya 1925, jadi awal abad ke-20 Sobat Ngariksa. Ya, bisa dilihat ini kan blanko ya bentuknya. Oh iya, jadi, betul, yang tadi itu ya. Iya, sebagian blankonya cetak dan ini ada huruf Latin bahasa Belanda, kemudian ada cetak Jawa begitu. Kemudian yang kosongnya itu blankonya itu ya diisi dengan tulisan tangan. Nah, di situ unsur tulisan tangannya. Iya, jadi Sobat Ngariksa mungkin masih ada yang bertanya apa sih kok Ngariksa bahas sertifikat gitu ya. Nah sebetulnya jawabannya sederhana saja, bahwa ilmu yang terkait dengan sumber primer ini kalau kita bisa dan serius menggalinya semua aspek, itu bisa ada dikontekstualisasi, bisa ada manfaatnya lah. Kalau bahasa kontekstualisasi itu terlalu akademik, ada manfaatnya untuk sekarang gitu. Coba saja kalau nanti dicari saksi ahli terkait untuk membaca ini, itu nggak akan banyak gitu. Tetapi sesungguhnya ketika ada yang menekuninya bisa memberikan kontribusi. Cuma kalau ini kan masih gampang ya Kang Ilham, karena 1925 ya. Kalau membaca yang ini gimana? Ini sebetulnya yang lebih ahli epigrafi. Tahun 907 Masehi. Prasasti apa ini Kang Ilham? Ini saya nggak mau menjelaskan, saya nggak bisa. Ini pada dasarnya ini adalah prasasti yang berbahan batu ya, kalau tidak salah. Atau, betul. Saya kurang paham ya, batu tapi ini. Mungkin juga logam. Tapi ini berbahasa Jawa kuno, Prasasti Mantiasi, di dalamnya ada silsilah juga. Di antaranya itu ada menyebut nama desa Mantiasi yang ditetapkan oleh Dyah Balitung sebagai desa perdikan. Nah, desa perdikan ini adalah desa disebut juga Sima begitu ya, yang dibebaskan dari pajak dan diberikan hak-hak khusus untuk para kaum agamawan gitu.
Nah, di sini biasanya disebutkan batas-batasnya, kemudian ada upacara peresmiannya, siapa pejabat yang hadir, siapa yang otoritasnya. Jadi ini gitu. Semacam sertifikat abad ke-10 ya. Betul. Ini kan sertifikat ini. Kan substansinya itu kan dokumen yang menjelaskan hak kepemilikan tanah ya. Betul. Nah, ini tanah perdikan. Betul. Kemudian ininya. Bisa baca nggak? Ini kawi ya. Saya bisa, cuman jangan sekarang ya. Jangan sekarang lah. Bisa baca, tapi kalau saya ditanya saya nggak bisa baca. Kalau Kang Ilham bisa. Nah, ini jadi tantangan. Kekunoan ini menjadi tantangan, Sobat Ngariksa. Abad ke-10. Coba kita lihat lagi yang ini, saya nggak tahu nih abad keberapa nih Kang Ilham. Dari daerah ini Sunda, udah lumayan ya. Abad 16. Prasasti Kebantenan. Sobat Ngariksa yang di Banten mungkin. Ini sebetulnya dari daerah Bekasi. Loh, dari Bekasi? Iya, tapi ada kampungnya, kampung Kabantenan gitu. Nah, ini ada 5 lempeng, bahasanya Sunda kuno gitu ya, tulisannya Sunda kuno juga. Ini juga ada penentuan semacam daerah perdikan juga atau pebuyutan begitu. Daerah yang memiliki hak khusus disebutkan batas-batasnya begitu, sebelah timur dari mana sampai mana, kemudian selatan dan sebagainya, dan ada juga larangan tidak boleh tidak boleh demikian begitu di situ, tidak boleh melakukan hal yang melanggar gitu. Betul, ya. dan kalau melanggar katanya akan ada ini ada hukuman ya. Ini kan ancaman karena sifatnya, tempat itu adalah tempat kediaman para wiku. Ini dikeluarkan langsung atas perintah Sri Baduga Maharaja, kan ditulis di teksnya begitu di situ. Lagi-lagi ini adalah dokumen. Jadi Sobat Ngariksa jangan taunya hanya akte jual beli sekarang saja yang Pilolonnya. Sudah ikut ngariksa ini dokumennya itu ada bentuk prasasti, ada bentuk ini masih prasasti juga ya. Kalau prasasti itu kan ini prasasti dipahat gitu ya. Nah, mungkin kalau makin ke sini ini yang mana nih? Ini surat segel ya. Ya, ini awal abad 20. Awal abad 20. Ini dokumen 1911. Ini yang dari Kang Teddy, nanti akan kita bahas yang dari Bandung ya ini. Dari Bandung. Ini mah lebih mudah tuh ya. Iya, bahasa Sunda sebetulnya, tapi tulisannya Jawa. Jawa, iya. Nah, ini dari kawan saya, Mas Amri di Jogja kalau tidak salah. Ini isinya surat nikah ternyata. Surat nikah. Jadi semacam buku nikah sekarang semacam buku nikah ya, atau akta nikah gitu ya. Nah, ini ada keterangannya dan lain sebagainya. Oh, ini menarik. Atasnya malah pakai pegon ya? Pakai pegon tuh. Surat peratu apa itu? Surat peraturan bukan? Nikah. Ya, mungkin nikah ya. Ya, nikah. Ya. Jadi memang ini surat nikah. Bentuknya juga masih Honocho. Tahun 1930-an. Ya. Jadi bayangkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu sudah tinggi sebetulnya. Hanya saja aksaranya ya memang bukan aksara Latin saja. Jadi kalau mau mengukur tingkat literasi masyarakat Indonesia harus memahami aksara, jenis-jenis aksara yang ada di Indonesia. Nah, ini dari kampungnya Mas Alan ini dari Indramayu. Iya. Ini juga sudah ada terbit jurnalnya ya. Ini titi mangsanya atau waktunya itu dituliskan 1915. Dan ini aksaranya Jawa begitu. Surat jual beli tanah. Ya. Jadi yang AJB ini, kalau sekarang ya. Oh, AJB ya. Akte jual beli ya. Akte jual beli. Begitu. Ini aksaranya Jawa juga. Jawa juga ya. Yang ini apa? Ini dari Sumatera Utara ya. Ini saya dapat dari internet. Abad 1920 surat penyerahan hak memperusahai tanah. HGB, hak guna pakai mungkin, atau penyerahan hak memperusahai tanah. Jadi hak untuk ini. Ya. Nah, ini kan dokumennya ada dalam bahasa Arab, kemudian ada aksara Jawa. Jadi sekali lagi kalau ini ahli warisnya punya masalah berhadapan dengan hukum tata negara sekarang, undang-undang agraria, maka ini bisa jadi kelelep gitu, bisa jadi tidak dianggap. Itu mengapa harus ada perspektif yang sama, bahwa dokumen-dokumen itu sesungguhnya bisa dijadikan pertimbangan. Pertanyaannya sejauh mana asli atau tidaknya, itu yang tugas dari kita ya, para pilolo ya. Nah, ini juga sama ya, contoh pikukuh yang dari Pak Suparjo ini. Nah, ini kalau kita lihat yang ini nih Kang Ilham, ini ada kotak-kotaknya apa? Ini batas tanah berarti ya. Itu batas tanah sama seperti sertifikat di masa sekarang, hanya saja itu dalam aksara Jawa. Itu saja masalahnya itu. Ya bukan masalah sih, masalah tuh buat
masalah buat elu kata anak muda mah gitu. Ini sepertinya nggak masalah buat gue kata orang dulu kan. Dua bahasa ya seperti ini Jawa, ini Belanda begitu. Belanda ya. Dan jadi dua bahasa. Formatnya juga ya. Nah, Sobat Ngariksa, jadi mungkin ini agak subjektif ya, karena saya filolog juga, tapi sesungguhnya kita banyak berhutang budi pada para filolog yang mendedikasikan diri untuk membacakan ini, menerjemahkan ini, meneliti ini. Misalnya seperti Kang Teddy ini, Kang Teddy menulis satu artikel judulnya Struktur dan Komponen 3 Surat Segel Tanah di Priangan, di Tanah Sunda. Di mana saja, di sini ada ya keterangannya. Nah ini jadi ditransliterasi oleh Kang Teddy. Contoh misalnya ini salah satunya. Ini kalau saya sih baca ini, kalau Kang Ilham baca ininya ya. Saya juga baca ini aja. Cik atau sok lah, pang macakeun. Ya, ini bahasa Sunda ya, kaula. Bahasa Sunda. Kaula anu nandatangan di handap ieu surat segel opat jalma. Hiji ngaranna Madkasan, urang Desa Gumuruh, Kecamatan Nagri, Kota Bandung. 2 ngaran Madhapi, urang Desa Buah Batu, Kecamatan Buah Batu, Distrik Ujung Berung, Wetan, Bandung. 3 ngaran Mad Nasim, urang Desa Babakan Jati, Kecamatan Buah Batu keneh. 4 jalma ngaranna Mad Nayi, urang Desa Babakan Jati keneh. Geus tarima sarta ngaku jual lepas mutlak hiji luwuk sawah legana. Nah, kadituna luasnya gitu. Jadi ini itu apa ini? Berarti akte jual beli? Ya, jual melepas, ngajual lepas mutlak satu luak. Ya. Di situ ada saksi berarti ya, ada 3 nama. Iya, 3 nama. Tiga nama pihak ya. 3 pihak. Jadi kalau bahasa sekarang mah yang bertanda tangan di bawah ini gitu. Kalau ini kaula anu nanda tangan di handap ieu surat segel. Nah, tapi ditulisnya dalam cacarakan. Mungkin Sobat Ngariksa jangan lupa lagi membedakan antara cacarakan dengan aksara Sunda. Dulu kata almarhum Mang Ayib ya, orang Sunda itu juga tidak bisa membedakan antara cacarakan dengan aksara Sunda. Dikiranya cacarakan itu aksara Sunda. Betul. Padahal itu kan Jawa, cuma dalam bahasa Sunda ya. Betul. Kalau aksara Sunda ada lain lagi. Ada lain lagi. Apa betul. namanya itu? Naskah lontar Sunda. Aksara Sunda aja atau Sunda kuno. Aksara Sunda, gitu. Sunda kuno ya. Nah ini masih yang kita contohkan yang Kang Teddy. Tadi kan contoh yang gambar 6. Karena ini karakternya beda-beda nih masing-masing. Ini dari naskah yang lain. Dari naskah yang lain. Di sini ada data apa? Jadi maksudnya adalah kita ingin memberi contoh isi dari surat hak kepemilikan tanah pada masa lalu itu isinya apa saja gitu ya. Tadi kan ada nama orang ya. Di sini kaula anu nanda tangan di handap ieu surat segel ngaran Ambu Sariem. Aduh, Sunda banget ya. Ingat Kakang Kabayan jadinya. Ambu Sariem, urang Desa Gumuruh, Kecamatan Kota Bandung, geus tarima sarta suka kaula sorangan mere mutlak hiji tempat sawah legana 1100 genep tumbak berarti ukurannya apa waktu itu? Tumbak ini harus dikonversi dulu pada bisa dengan ukuran sekarang, tetapi lebih baik dengan ukuran yang berlaku pada waktu itu. Bisa jadi ada satu tumbak teh berapa meter gitu ya. Betul. Ya, tempatnya di Geblegan Gumuruh nomor sekian. Nah, ada lagi nih. Nah, ini menarik Sobat Ngariksa. Jadi salah satu kandungan dari aksara Jawa yang menurut saya ini bisa dijadikan memverifikasi batas wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat ya. Kita bisa lihat bahwa surat segelnya itu bunyinya salah satunya tikaler. Dari tadi kita nggak menerjemahkannya ya. Seolah-olah Sobat Ngariksa paham gitu. Ini dari utara berbatasan dengan kali ya, sungai. Susukan tuh apa sungai? Sungai. Dari utara, Kaler tuh utara ya? Iya, Kaler lor. Ya saya jadi lupa lagi. Terus dan dari timur, Wetan, Tepung, Watesna, jeung Jalan Kampung. Ya, timur perbatasannya dengan Jalan Kampung. Kemudian dari Kidul, selatan perbatasan dengan kali lagi sungai. Susukannya ada 2 berarti itu. Tikulon dari barat Susukan lagi. Dan ya ada namanya jadi dari Cikotor, utara sungai, dari selatan sungai, dari barat sungai, timurnya jalan kampung. Itu tinggal digambar aja tuh. Jadi itu gambar kampung halaman yang indah banyak sungainya.
tajri min tahtihal anhar. Gitu. Surga dong itu mah ya gitu ya. Sungai yang mengalir. Susukan Cikotor, cuma Cikotor itu berarti cainya ya, kotor ya, Cikiru meureun ya. Oke. Nah, ada lagi yang nah ini menarik juga batasnya. Kalau tadi kan tempat nih, bisa diverifikasi nih. Sungai. Kalau sungai kan kalaupun hilang lama lah gitu, ada bekasnya gitu ya. Nah, ini kan dari awal abad 20 ya tadi ya. Ini dari naskah yang lain dari Kang Tedi, lagi-lagi hatur nuhun Kang Tedi, saya sudah minta izin tadi untuk membahasnya. Ini batas tanah juga ya, tikaler tepung wates jeung sawah ambu ismad. Ya. Jadi batasnya itu rumah orang berarti ya, atau tanah orang yang bernama ambu ismad. Sawah ya. Sawah. Kalau ambu ismadnya nggak ada gimana? Sudah itu sawahnya kan masih ada. Iya, tapi ini punya siapa nih gitu kan? Nah, jadi maksudnya betapa orang dulu ya ada trust lah pokoknya. Pernah tidak dalam sertifikat sekarang disebutkan ini tanah saya, itu batas di sananya itu batas tanah Pak Anu misalnya. Nah kalau rumahnya dijual nanti gimana? Kan lain lagi kan. Betul. Tapi ini ambu isma disebut. Kemudian Tiwetan tepuk wates susukan letik sungai kecil. Kesananya juga sawah Pasmi juga nama orang, sawah Bapak Ismail mungkin Ismail ya itu. Itu modelnya. Kemudian ini juga kalau ini apa nih? Ini keterangan tambahan sepertinya. Oh, keterangan tambahan. Ya. Dijual akad kangaran dan seterusnya. Ya. Dijual ini, kasahata sabaraha hargana 150 rum. Sarta duitna geus katampa ku tangan kaula kabeh. Uangnya udah saya terima 150 rum katanya. Terima kasih. Tapi ini ada yang menarik catatan. Berjanjian, mungkin perjanjian di mana kaula geus boga duit sakitu mangke dibeli deui. Kalau jadi sudah punya uang sebesar itu lagi gitu. Jual ya. Tapi nanti kalau ini uangnya saya terima nih 150 rum. Tapi kalau nanti saya punya uang lagi 150 rum, balikin lagi ya. Saya akan beli lagi. Tapi harganya segitu katanya. Semacam gade ya. Gade. Ulah hese katanya. Ulah hese tegesna karena. Jadi mungkin jangan mempersulit ya gitu. Sekarang gade aja dulu sementara gitu. Nah, akad itu ya biasanya. Ya betul. Ini kemudian yang terakhir. Ada dua lagi sebetulnya contoh yang menarik dari Kang Tedi. Ini apa? Ya sama ini juga. Sama, coba tambahan. Diserahkan ke nama yang lain. Ngaran Nyi Ena, urang Desa Gumuruh, Kecamatan Nagri, Kota Bandung. Mungkin sobat ngariksa yang di Bandung boleh dilacak dong. Ini Desa Gumuruh di Kecamatan Nagri, Kota Bandung. Mungkin dulu katanya harga tanahnya 200 rum. Ini 200 bilangan 200 rupiah perak, ini mah sudah rupiah ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini yang ada tambahannya ayeuna ieu sawah dijual kangaran Nyi Ena hanteu aya halangan nana sarta jadi tetap milikna Nyi Ena. Jadi ingin menegaskan bahwa sekarang itu udah bukan milik saya lagi gitu. Jadi maksud saya ini ngariksa ini ingin memberi perspektif kepada para pengacara, mungkin kepada para praktisi hukum ya gitu ya, bahwa dokumen-dokumen lama itu jangan diabaikan begitu saja gitu. Klaim-klaim itu bisa jadi itu kan bagian dari kearifan lokal, cuma kalau diukur dengan undang-undang pertanahan sekarang mungkin itu harus ada pengujian dulu, pengujian harus ada upaya menjembatani. Yang penting jangan langsung ditolak lah kira-kira begitu ya. Dan ini yang terakhir sama dengan yang tadi ya. Nah, Kang Ilham, tadi saya menjelaskan, memberi pengantar bahwa Kang Ilham punya pengalaman menjadi saksi ahli di mana waktu itu? Di Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung, PT UN Bandung. Di Bandung ya, apa tuh masalahnya? Jadi masalahnya itu mengenai ingin menggugat sertifikat yang sudah dibuat, begitu. Dari masyarakat adat Cigugur, dibuat oleh pihak lain, begitu ya, salah satu keturunan juga. Kemudian ingin digugurkan begitu dengan alasan bahwa itu adalah hak ulayat yang ada wasiatnya, ada suratnya begitu, berbentuk naskah begitu kan. Jadi waktu itu Kang Ilham diminta menguji keaslian surat wasiat itu ya. Betul. Oleh masyarakat Paseban, Sunda Wiwitan di Cigugur di Kuningan ya, sobat ngariksa. Jadi apa saja yang ditanyakan umumnya itu? Ya,
pada dasarnya sih majelis hakim tidak bertanya secara detail begitu, tetapi tolong jelaskan mengenai apa ini naskah gitu kan, kemudian isinya seperti apa seperti itu. Tetapi kemudian saya berpikir bagaimana caranya menjelaskan isinya, sedangkan para hadirin tidak bisa membaca tidak begitu bisa. Kan? Takutnya dikira bohong aja. Betul, dan saya pikir metodenya tidak bisa menggunakan metode konvensional filologi ya, inventarisasi tidak bisa seperti itu ya. Tetapi saya mulai dari 5 pertanyaan begitu. Yang pertama asli atau tidak? Itu nanti kaitannya dengan bahan dan betul ditulis oleh yang menulis wasiat atau tidak? Ya seperti itu. Bahannya juga sezaman dengan gitu betul, ya. Betul. Terus kemudian bisa dibaca atau tidak? Karena beberapa pihak menyebutkan naskah ini hanya bisa dibaca oleh beberapa orang dari keluarga Paseban Cigugur begitu. Dan beberapa pihak membantah ini bisa dibaca, artinya tidak bisa dibaca. Oh ya, ya Sobat Ngariksa mungkin jadi saya berikan sedikit gambaran bahwa ini kan warisan dari Pangeran Madrais ya di Paseban Tripanca Tunggal di Cigugur. Nah kemudian aksaranya itu yang bisa membacanya sekarang itu di luar dari Kang Ilham yang Kang Teddy ahli, Kang Teddy, Kang Mumu juga Ketua Umum Manasa, itu di keluarganya hanya ada satu ya waktu itu Bu Ami ya. Betul. Ya hanya satu orang yang bisa baca, yang lainnya tidak. Makanya bisa dianggap sebagai klaim sepihak begitu. Makanya kemudian dilakukan pengujian. Bisa terbaca atau tidak. Ya, betul. Lalu kemudian ada pola atau tidak, konsisten atau tidak. Artinya pola itu banyak ya, ada pola kebahasaan, ada pola kepenulisan begitu, macam-macam yang konsisten. Apakah ada variannya juga? Kemudian apa bahasanya yang digunakan? Apakah ini bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa gitu? Ya. Ini harus diidentifikasi untuk bisa mengerti kan isinya seperti apa. Ya. Nah, baru yang kelima. Baru kemudian isinya apa? Apakah menegaskan? Nah, tapi kan kita tadi memang cerita ada penjenjangan ya. Ada pikukuh yang ada stempelnya, ada surat segel, memang surat segel, ada wasiat yang mungkin ini sifatnya pribadi keluarga begitu ya. Adat yang mungkin adat maksudnya, tapi belum sempat distempel sebagai dokumen negara barangkali saat itu mungkin barangkali kita tidak. Cuma yang menarik itu bagaimana cara Kang Ilham cara Kang Ilham apa ya menguji itu ya. Menguji itu ya. Gimana menjelaskannya nih? Ya, jadi ini sebetulnya saya berkreasi lah gitu ya. Karena pada dasarnya ini menggunakan metode filologis di mana ini kan yang diuji adalah aspek bahan, kemudian tulisan, kemudian bahasa. Nanti kaitannya dengan situasi sosio-geografis, kultural, temporal gitu ya. Yang pertama kodikologis, ini dari bahannya apa ya? Seperti tadi. Bahannya apa gitu? Terbuat dari apa? Ya. Nah, setelah dilihat itu terbuat dari kertas, bukan daluang gitu kan. Kemudian kertas pabrik, kemudian berkas pena atau tinta begitu. Ini juga pernah dibahas dalam jurnal oleh Kang Teddy mengenai jenis tinta dan pena yang digunakan gitu. Apakah pena ballpoint gitu ataukah sejenis kalam dengan berarti kalau ingin diuji material dokumen hak kepemilikan tanah itu pengen minta tolong filolog untuk mengujinya, berarti harus filolog diizinkan untuk mengakses fisiknya ya. Betul, tentu. Tidak bisa dari foto saja. Betul. Ya. Saya juga awalnya memang dikirim foto begitu kan dan kopiannya, tetapi saya berinisiatif harus ke sana. Datang langsung. Karena tidak bisa kita kalau hanya menilai dari gambar saja. Jadi harus dipegang. Harus dipegang. Kalau pegang baru megang aja udah tahu ya. Oh, udah tahu berapa. Ya. Udah tahu teksturnya. Itu kelebihan filolog Sobat Ngariksa. Baru megang aja tahu. Ya. Kemudian yang dilihat di terawang begitu kan ada apa di situ, apakah ada watermark atau tidak begitu kan, itu menentukan jenis kertas, jenis bahan misalnya seperti itu. Itu pemeriksaan fisik begitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis paleografis. Tadi terbaca atau tidak gitu kan. Ini jenis aksaranya apa? Apakah ini aksaranya memang yang biasa dipakai dalam naskah-naskah atau ini aksara rekaan saja tidak bisa dibaca, ini yang mengada-ngada saja mengada-ada sehingga sangat subjektif misalnya. Betul. Kemudian tata tulisnya ini dia yang menulisnya mengerti tidak tata tulis aksara Jawa misalnya. Seperti halnya yang menyalin Al-Qur'an misalnya begitu. Mengerti tidak penyalin Al-Qur'annya gitu kan, ada kaidah-kaidahnya begitu kan. Nah, kemudian
ada gaya penulisannya gitu, konsisten atau tidak, kemudian ada variasi-variasinya seperti apa. Ini tuh berdasar pengalaman ya, bukan Ya, teori betul. dari buku saja malah ya? Ya justru ini kontemplasi aja begitu kan. Kontemplasi, Jadi refleksi refleksi gitu ya. begitu kan. Jadi secara praktis dipakainya seperti Pernah ini, dipraktekkan gitu. Betul. untuk membantu masyarakat Paseban di Cigugur Kuningan waktu itu ya. Betul. Nah, kemudian karena tidak mungkin membuat edisi khusus secara misalnya langsung satu-satu gitu ya. Per bab 1 transliterasi, bab 2 terjemahan, suntingan dan bab 3 terjemahan, tidak seperti itu. Jadi saya gabungkan semua menggunakan segmentasi tingkat kata. Jadi setiap kata disandingkan semuanya secara paralel. Kemudian karena ini aksaranya agak lain dengan aksara Jawa yang biasanya, saya coba untuk merekonstruksi, dinormalisasi menggunakan aksara Jawa standar begitu, yang biasa digunakan dalam dokumen-dokumen cetak beraksara Jawa begitu, agar bisa terlihat seperti apa bentuknya lebih jelas. Jadi itu sebetulnya varian dari aksara Jawa ya? Ya, itu varian hanya aksara saja Jawa. mahiwal gitu atau gimana? Sebetulnya Bukan. Lebih ke varian tulisan tangan Varian cepat. tulisan, Ya, varian oke. tulisan. Menarik ya. Ya. Kemudian dibuatlah edisi diplomatisnya Oke. gitu kan. Nah, setelah itu, setelah bisa mengidentifikasi cara bacanya gitu kan, baru dikaji dari bahasanya. Cara bahasanya, linguistiknya. Ternyata bahasanya itu di dalamnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Belanda bahkan ada di situ. Beberapa kosakata Arab ada di situ. Kemudian dari itu kosakata Ada pengaruh Arab, Islamnya juga berarti iya, betul, betul, ada. Kemudian morfologi ini kaidahnya sesuai tidak dengan bahasa yang bersangkutan. Misalnya, apakah penggunaan imbuhan dalam bahasa Sundanya betul atau tidak? Dalam bahasa Jawanya istilahnya betul atau tidak gitu kan? Ini harus dilihat konsistensinya begitu. Bisa jadi mengada-ngada ini bahasa Sunda dicampur dengan bahasa apa begitu kan? Seperti itu dikuno-kunokan, tetapi bisa kelihatan dari tahapan sintaksis, kalimat juga dilihat begitu dan lain sebagainya, itu unsur-unsur kebahasaan, dan akhirnya dibuatlah suntingan dan terjemahannya di situ. Jadi dokumen-dokumen yang dihadirkan ke pengadilan itu Kang Ilham harus melakukan tahap ini dulu ya? Betul, ini agak lama juga dan Saksi ahli dibayarnya mahal dong ya? ya saya tidak tahu ya kalau untuk ukurannya ya, Karena batas Sobat bawah batas Ngariksa, atasnya. kalau membayangkan cara kerjanya begini, itu kan keahlian filologi, ya, keahlian memverifikasi dokumen lama, itu sesungguhnya satu skill, profesi tersendiri. Iya. Karena tidak sederhana. Ini mungkin kalau teori di buku, that's fine ya. Tapi kalau sudah jadi praktek untuk kepentingan tertentu, membantu masyarakat ya, membantu layanan publik, itu memang tidak mudah juga gitu. Ya. Nah, Betul. ini semuanya digabungkan, Ya, kemudian apakah sesuai dengan kondisi sosial pada nah, waktu itu? pertanyaan kita itu mungkin kita tanyakan nih ke Kang Ilham, iya. majelis hakim percaya atau tidak? Kalau saya lihat dari responnya ketika persidangan, beliau mengakui, hakim ketua itu, bahwa majelis hakim mendapatkan ilmu baru, begitu. Karena tidak bisa mengakses ini. Iya. Dan saya terangkan secara rinci Sangat tahapannya, sistematis ya? begitu, Jadi sehingga bukan mengada-ada. betul, tidak mengada-ngada. Nah, di sini baru kita tarik kesimpulannya. Seperti itu. Nah, bagi Sobat Ngariksa yang mungkin penasaran, saya mah pengen ngelihat sendiri dokumennya, mangga. Ada sebagian yang sudah online di tempat Kang Ilham bekerja di Dreamsy. Di Dreamsy, ya. betul. Ini nanti sebetulnya di Google juga sekarang mah gampang gitu, Dreamsy manuskrip ya. Betul. Tapi sebetulnya ada alamatnya di sini, Dreamsy Repository, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi proyek ini itu mendigitalkan manuskrip yang endangered, yang rapuh, terancam bahaya di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Kemudian di-online-kan, dan salah satu koleksi yang sudah online itu di Dreamsy itu yang dari Paseban. Jadi bisa membaca-baca ya. Nah, selain yang di Dreamsy juga di IEP malah yang duluan ya. Itu programnya Kang Teddy lagi-lagi. Ini Kang Teddy ini harusnya diundang ke sini nih. Betul, harus. Tadi saya bilang ini kalau nggak pandemi ini saya undang nih ke sini. Jadi silahkan bisa mengaksesnya gitu ya. Ya. Nah, Sobat Ngariksa, nah kita lanjutkan seberapa mungkin tadi itu yang digambarkan oleh Kang Ilham ini kan teoritis lah. Tapi coba detailnya itu apa sumber yang dipakai oleh Kang Ilham untuk memberikan kontribusi kepada sebuah persidangan tentang sengketa kepemilikan tanah gitu.
Gimana nih? Iya, jadi menguji artinya kan mengukur ya, mengukur ini sesuai atau tidak begitu. Ya. Jadi saya untuk menguji ejaan, kaidah-kaidah tulisan penulisan aksara Jawa yang berlaku di Sunda pada beberapa masa, saya menggunakan 8 sumber pembanding. Yang 5 ini bisa dibilang pedoman, ada yang kamus untuk kosakata dan ada penggunaan aksara cacarakan, atau dalam beberapa periode itu disebut juga aksara Sunda. Ini yang dari tahun 1841, 1862, 1950 sampai 1984. Ini semuanya pedoman membaca. Mungkin gitu. Menarik kalau saya bacakan nih Sobat Ngariksa. Apa namanya yang C. Ini ada kata ngaraksa, judulnya ngaraksa pusaka ajisaka aksara Sunda. Jadi semua kalau Sunda mah. Kalau orang Jawa yang bacanya ngerakso, soko, ajisoko, aksoro, Sundo. Enggak ya. Jadi ngaraksa, maksudnya ngaraksa, itu kan memang ada sama kaitan dengan itu gitu ya. Yang lainnya ada bahasa Belanda, kemudian yang ini Palenggeran ejaan aksara Sunda. Kemudian kalau yang ini? Ya, kalau ini sebagai naskah pembanding, karena tidak bisa dari pedoman yang baku saja, karena ini sudah cetak bentuknya. Maka untuk varian aksara, kemudian varian kaidah penulisan digunakan 3 naskah lain gitu dari daerah Majalengka, kemudian Lengkong, Kuningan, alhamdulillah kampung saya. Ya, ini sudah online juga di Dreamsea. Ya. Kemudian ada salah satu surat dari Bupati Bandung tahun 1883. Ini Sobat Ngariksa yang punya manuskrip di kampung halamannya laporlah sama Kang Ilham ya. Nanti dibantu untuk melestarikan gitu. Saya ikut mendorong. Siap. Nah, kita ikut melestarikan. Nanti masternya aslinya juga diberikan kepada pemiliknya. Naskah aslinya tidak diambil. Justru kita belikan lemarinya barangkali nanti ya. Lapor saja ke kita supaya nanti kita bahas juga di Ngariksa nih, memberikan ilmu ya. Yang ini contoh. Ya, ini terbitan yang ini tahun 1862. Ini seperti ini bentuknya. Ini cetakan Belanda, Batavia. Jadi ini pakai bahasa Sunda ya, tapi aksara Jawa. Dalamnya itu buku pedoman lah gitu ya, cara membaca tulis. Itu paham ya aksara-aksaranya itu yang begini-begininya itu. Saya liar juga ya membaca. Mau tidak mau ini harus dipahami. Gitu. Jadi ini yang tadi itu ya? Iya betul. Aksara-aksaranya ini pedoman baku, naskah pembanding. Ini yang naskah wasiat yang dari Paseban Cibubur. Jadi sedang diapakan di sini? Ya, di sini menguji apakah betul terbaca setiap hurufnya atau tidak. Bisa dicontohkan satu. Bisa dicontohkan misalnya ini huruf A vokal mandiri ya. Yang ini dalam kaidah itu tahun 18 sekian itu bentuknya demikian. Nah, ya. Sedangkan tahun 19 sekian A-nya menggunakan aksara suara mandiri ya. Bukan H, tapi ini adalah karakter H. Ya betul. Ya. Dan ini nga pakai cecak 3 di atasnya. Jadi antara dua itu, atau kalau 90-an berarti harusnya pakai ini. Ketika melihat faktanya dalam naskah wasiat ini, penggunaan A mandiri itu adalah menggunakan H. Jadi artinya ini berada di antara tahun 18 sekian lah. Jadi tidak mungkin tahun 19 sekian. Atau ada faktor lain. Faktor lain adalah regional, kebiasaan penggunaan misalnya. Kenapa saya tampilkan ada 2 di sini, yang dari Majalengka dan dari Lengkong. Dan karena ini regionalnya kan berbeda, Periangan Timur ya, Periangan Timur. Ya meskipun ada karakteristik penulis, tetapi ada kecenderungan. Saya sih membayangkan kesabaran Kang Ilham memelototi huruf per huruf, bukan kata. Iya. Ya, karena ini kan silabis gitu ya. Silabis. Jadi huruf per huruf untuk memahami dokumen, untuk menjawab pertanyaan hakim. Coba bayangkan. Ya. Itu kalau nggak dibayar mahal itu keterlaluan itu. Coba lihat ini. Ini kan contoh-contoh yang tadi diterapkan ke sini ya. Betul, diterapkan. Ya ini ada 7 tahapan dari setiap baris ya. Setiap baris ini saya buat 7 tahapan. Yang pertama ini istilah umumnya adalah anotasi sebetulnya. Anotasi itu untuk menentukan sebelah mana letaknya begitu kan. Sebuah kata, sebuah huruf, sebuah gabungan huruf. Nah, ketika baris pertama, misalnya ini untuk naskah wasiat A, halaman pertama, baris ke-12, seperti itu membacanya. Seperti ini tulisannya dan
ini saya potong bila-bila segmentasi di sini, makanya saya sebut segmentasi, untuk kemudian dinormalisasi, ditulis ulang menggunakan aksara Jawa sehingga secara nalar ini bisa terlihat bentuknya, tidak mengada-ngada. Ini diperlihatkan ke majelis hakim betul, waktu itu dalam persidangan. dalam bentuk laporan. Ya. Gitu. Laporan ya. Lumayan tebal juga laporannya. Ya, ya. Sehingga ada properti atau ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika akan menulis waris. Waris itu ada 5 huruf. Ada huruf wa, ada huruf ra, kemudian ada tanda hulu di atas untuk i, kemudian ada huruf sa, ada tanda pemati konsonan, dan itu terpenuhi ternyata. Dan ini semua dilakukan untuk membuktikan bahwa tulisan ini terbaca. Sistematis. Kesimpulannya hanya saja karena punya karakter tersendiri, tidak banyak orang yang bisa membacanya. Betul. Termasuk orang yang paham cacarakan juga belum tentu bisa ya. Jadi istilahnya itu mendiagnosis aksara. Memang filologi itu filos, logos, cinta kata ya. Jadi memang harus senang dengan huruf kalau mau jadi filolog ya. Betul. Karena seorang filolog itu seorang pencinta. Jadi sejati lagi. Kalau punya pasangan filolog itu insya Allah sejati ya. Insya Allah. Nah, ini juga lanjutan dari yang tadi ya. Yang lebih jelas mungkin. Oh, ini ada kata madraisnya ya. Ini yang menarik begitu. Kenapa menarik? Karena madrais disebutkan beberapa kali dalam teks itu. Ada kaitannya dengan nanti tanda tangannya begitu, ada tanda tangan yang kalau tadi ya ini ya tanda tangannya tanda tangannya. Jadi sebetulnya kesimpulannya itu kalau dari pertanyaan tadi kita, problem statement kita, research questionnya pertama begitu, pertanyaan asli atau tidak ini terjawab dokumen itu asli ya. Pertama dari umur ejaannya, kemudian aksara yang digunakan itu. Ini otentik. Otentik. Sesuai itu dengan yang paling penting ya. Sejarah Pangeran Madrais begitu. Awal abad ke-19. Ya. Kemudian ini juga penulisannya juga sama antara. Jadi saya ingin mengucapkan hatur nuhun juga ya ke keluarga ini ya, Paseban ya di Cigugur. Betul. Jadi kita jadi banyak belajar ilmu juga, dibuka ininya dokumennya. Kalau sobat ngariksa tahu, ini dokumen ini ada mungkin 60 ribuan halaman di koleksinya keluarga Paseban itu pada masa Belanda itu dikejar-kejar dokumen itu sehingga pernah dibawa diumpetin di Bekasi, dibawa lagi ke Cirebon karena ya itu tadi gitu dianggap sesat mungkin tokohnya gitu ya. Jadi ini pengalaman buat kita sebagai bangsa ya, sebagai sesama saudara. Mungkin beda agama, mungkin beda keyakinan, tetapi itu adalah saudara-saudara kita dalam konteks berbangsa gitu. Wah, jadi sedikit ceramah. Baik, kita tadi masih yang ini, kemudian ini. Ya, ini juga contohnya. Jadi bisa dilihat ini sistematis sekali begitu kan, bahwa memang ada bentuk yang ketika dinormalisasi dia. Oh iya, ini di sini ada lagi ya. Di sini ada lagi, di sini ada. Ini artinya tadi menguji konsistensi. Oke, menguji konsistensi dan terpenuhi ya. Dan terpenuhi. Gitu. Ya. Ini contoh. Ini suntingannya. Suntingan yang lengkapnya dari surat wasiat itu ya. Mungkin bisa diulas sedikitnya apa isinya? Karena memang yang diusung itu adalah tentang informasi pertanahan ketika persidangan. Jadi ada beberapa, mungkin banyak sebetulnya, banyak kata-kata yang menggunakan tanah gitu ya. Ada yang menggunakan bahasa Sunda, ada yang bahasa Melayu bahkan gitu, dan beberapa kosakata bahasa Belanda. Yang ini kebetulan bahasa Sunda. Nah, yang ini bahasa Sunda, naskah wasiat A misalnya begitu. Di sini disebut bahwa iya tanah lamuna deksah kudu menurut tanah asing. Kalau tanah ini ingin menjadi sah harus mengikuti tanah asing. Itu juga kesadaran sebetulnya dari Pangeran Madrais terkait dengan kepemilikan tanah itu memang harus diadministrasikan gitu ya. Betul ya. Kemudian ini sepertinya barang wirayat milik tradisi begitu seperti itu. Tebenang dibagi waris ku putra garwa. Jadi ada wasiat-wasiat tertentu. Betul. Saya jadi ingat satu manuskrip di Aceh dalam bahasa Arab. La yarisuhu illallah.
fa innallaha khairul warisin. Ya. Jangan diwariskan kecuali nanti Allah yang mewariskannya. Karena Allah sebaik-baik, nah, ya, dan seterusnya gitu ya, yang mewariskan. Betul. Jadi maksudnya manuskrip ini waktu di Aceh konteksnya manuskrip bukan tanah. La yuba'u, tidak boleh dijual, tidak boleh diperjualbelikan. La yuba'u wa la yujaru dan seterusnya. Ya. Jadi itu catatan-catatan seperti itu saya kira itu perlu dipertimbangkan sebagai apa ya, deklarasi kepemilikan dengan caranya masing-masing. Ini juga sama. Betapapun mungkin nanti di sini ada kalimat-kalimat yang kalau dibaca dalam konteks sekarang mungkin ya tidak kelihatan tepat begitu ya. Betul. Nah, ini juga sama ya transliterasinya. Ya. Ini juga pakai bahasa Melayu ya di sini. Oh ya, Melayu ya. Oke. Nah, kalau Sobat Ngariksa ingin tahu akhir perjalanan Kang Ilham sebagai saksi ahli, keputusannya itu bagaimana? Mungkin nih ada nih putusan nomor berapa? Ada di internet ya. Ini putusan publik, Mahkamah Agung. arsip publik. Ini saya tidak expose yang itunya, tetapi ini hasil analisis saya aja begitu ya. Jadi bahwa ketika prosesnya itu saya disumpah dulu. Karena berdasarkan undang-undang memang bisa diterima kalau sudah disumpah begitu ya. Pertimbangannya lebih kuat. Dan ada saksi-saksi juga yang menyaksikan kesaksian saya, keterangan saya begitu kan, tercatat dalam berita acara dan putusan. Sebentar, saya ingin tanya dulu, bagaimana majelis hakim percaya bahwa Kang Ilham itu ahli? Jadi sebelum dimulai, saya diminta menyerahkan data-data dulu, data diri KTP begitu kan. Soalnya kan di manuskrip ini, di filologi ini belum ada lembaga sertifikasi filolog, ini belum ada. Ya, jadi hanya bermodal CV ya. Jadi dilihat secara umum dari kedua belah pihak, dari pihak penggugat dan tergugat, dan majelis hakim juga menilai, panelis juga menilai kelayakannya begitu dari riwayat itu. Jadi seperti itu, dan mungkin kebetulan saja tulisan saya ada beberapa yang cukup relevan. Gitu. Saya kira bukan cukup, tapi sangat relevan kalau nanti lihat CV-nya. Gitu. Nah, ini menarik analisis Kang Ilhamnya ya di sini. Poin-poinnya apa pokoknya di sini? Ya, pada pokoknya adalah bahwa pihak majelis sidang menanyakan bahwa menyatakan adalah apakah tulisan ini benar-benar bermakna? Jawabannya ya. Oke. Gitu kan? Ya. Dan secara paleografis ejaannya gitu kan, tulisannya valid, bisa dibaca, otentik pada rentang waktu masa tersebut. Ya. Ditulis oleh orang yang mengerti kaidah aksara Jawa. Jadi bukan diada-ada, bukan mengada-ngada, tetapi memang orang yang menulisnya adalah mengerti tata tulis aksara Jawa yang berlaku pada waktu itu, begitu kan, sesuai kebiasaan. Kemudian dinyatakan bahwa ya ini nilai tanah-tanah yang milik keraton gitu kan, sebagai hak milik keraton ya, diklaim seperti itu, statusnya sama, memiliki nilai yang sama, begitu kan, meskipun tempatnya terpisah. Kemudian bahwa tanah-tanah yang seperti keraton, tanah-tanah publik, alun-alun, pasar itu tidak bisa dimiliki dan tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Jadi gitu. Seperti apa? Fasum ya, fasilitas umum ya, seperti mungkin itu. gitu ya. Betul. Dan itu harus dihormati begitu. Itu. Kemudian ada redaksi lumbu sendiri dipertanyakan oleh pihak hakim itu. Lumbu itu artinya apa? Setelah saya cari-cari, maknanya lumbu itu artinya talas ya. Kalau di daerah Cirebon kalau tidak salah ada istilah daerah namanya plumbon. Plumbon itu palumbuan kalau secara. Nah ini morfologisnya gitu kan. Pak lumbuan jadi plumbon. Nah, kemudian ada keterangan tidak boleh diwariskan gitu kan menurut si penulisnya begitu. Kemudian bahwa amanatnya ini dituangkan langsung dan harus dipatuhi secara adat untuk keturunan-keturunannya. Itu kan amanat sepertinya gitu. Kemudian ada tanah yang dimatikan statusnya, tidak bisa diperjualbelikan dan sebagainya gitu. Nah ini yang terpenting saya mengetengahkan bahwa untuk bisa membaca, menerjemahkan, menafsirkan isi wasiat ini atau naskah kuno perlu ilmu khusus ya. Nah, Sobat Ngariksa, jadi kembali lagi pada permasalahan yang di awal kita sampaikan bahwa saat ini tidak sedikit saudara-saudara kita yang menghadapi masalah kepemilikan tanah ya, rumah, tanah begitu, dengan bermodalkan dokumen yang kuno sifatnya. Dokumen yang mungkin semacam apa namanya, yang kita bahas ini kok saya jadi wasiat.
ya semacam surat wasiat, semacam surat segel, pikukuh begitu, atau surat-surat yang lainnya yang mungkin itu memerlukan keahlian dari para filolog untuk membantunya. Tentu saya tidak mungkin sendirian juga, Kang Ilham juga pasti kewalahan, apalagi bahasanya itu tergantung dari keperluan manuskrip yang ditulisnya seperti apa. Saya kira itu Sobat Ngariksa, mungkin sekarang kita beri kesempatan ya untuk Sobat Ngariksa, silahkan kalau ada nggak harus pertanyaan sih, tanggapan terkait dengan obrolan kita. Mudah-mudahan sih kita tidak punya masalah sengketa sertifikat, tapi kalau ada yang mau menyampaikan dan kira-kira perlu bantuan, hotline-nya kemana gitu nanti, nanti Kang Ilham lah gitu ya. Silakan. Mangga, dilihat. Tuh, ditampilkan. Oh, belum nyala. Gimana? Silahkan. Ya. Sudah ada? Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Nandar Gani. Saya pernah melihat naskah surat tanah di Sambas, Kalimantan Barat. Naskah dibuat tahun 1927. Yang membuat saya penasaran adalah naskah tersebut tampaknya dibuat seperti formulir dicetak dengan mesin cetak Eropa. Orang yang akan membuka lahan tinggal menulis nama, luas lahan, daerah yang dibuka, dan sebagainya. Ada juga yang ditulis tangan, dibuat oleh kepala desa, ditandatangani oleh demang, asisten residen, kadang juga oleh sultan. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya dinamika administrasi pertanahan pada masa itu? Mangga. Kang Mandel. Atuh saya mah bukan ahli pertanahan atuh ya. Jadi justru kalau menurut saya ketika mendengar bahannya seperti itu, kita sudah bisa membayangkan itu dari era berapa gitu ya. Apalagi kalau itu aksaranya juga cetak misalnya. Cetak tuh juga ada cetak batu ya. Jadi kalau yang sebelum abad ke-19, abad 16, 17, 18 itu kan tulis tangan. Nah, masuk ke abad 19 kan ada cetak batu. Cetak batu itu seperti tulisan tangan juga, tapi sesungguhnya itu pakai litograf namanya kan. Nah apalagi kalau kertasnya semacam kertas apa tadi itu? Daluang? Bukan, yang di masa kolonial kan, artinya seperti kertas segel begitu, gitu ya, blanko begitu, kemudian diisi. Ya saya kira itu menentukan usia juga. Tapi tentu yang paling paham sebetulnya nanti ya pertama ya seperti yang tadi itu, kita harus melihat fisik aslinya ya. Betul. Jangankan hanya mendengar, melihat saja belum cukup ya mungkin ya. Di Sunda banyak juga kan naskah litograf? Iya, ada naskah-naskah litograf, ada cetak batu. Kemudian ada juga naskah pegon cetak. Kemungkinan kebanyakan sih naskah litograf itu pegon ya. Iya, iya. Ya begitu. Mungkin ada yang lain? Nanti setelah ini biasanya saya akan lihat juga komentar-komentar itu. Kalau ada tambahan nanti saya akan tuliskan tambahannya. Ini Kang Ilham dan Pak Oman, dari saya pribadi ya, saya teringat waktu distribusi mendigitalkan naskah 2018 di Indramayu. Itu di Indramayu yang di desa-desa yang ya abad 19, abad 17, 19-18 lah. Itu mereka menggunakan daun lontar. Daun lontar sebagai apa ya, administrasi pertanahan mereka. Dan itu memang belum diteliti ya lebih lanjut. Dan alhamdulillah sudah didigitalkan oleh Tripsi dan sudah bisa diakses online. Tapi memang sayangnya belum diteliti. Iya. Mungkin
ada saran Kang Ilham bagaimana harusnya prosedurnya gitu ya, sama dengan naskah lontar. Iya, iya. Ya bisa saya tanggapi sih. Itu kan catatan resmi ya, tetapi memang harus dilihat dulu kondisi naskahnya, apakah masih memadai informasinya, apakah ada catatan-catatan yang saling keterkaitan gitu kan. Kalau saya lihat dari koleksi yang sudah digitalkan di Dreamsea itu naskahnya sudah patahnya cukup besar ya, sekitar mungkin 50%, 60%, bahkan ada yang 80%. Informasi yang bisa didapatkannya hanya sedikit, tapi memang ada informasi penting, misalnya jumlah yang kerbau gitu ya, yang memiliki kerbau jumlahnya berapa, gitu, kambing dan lain sebagainya. Tulisannya kan cacarakan, hana caraka ya. Tetapi ada di situ sudah ditulis menggunakan aksara Latin sebagian dan bentuknya tabel begitu. Jadi lebih ke catatan arsip sepertinya ya. Dan saya tidak tahu, kalau belum tahu yang di Indramayu ini apakah ada semacam pajak begitu ya. Karena di beberapa kasus di Bali itu ada naskah lontar yang dia disegel, dicap. Diketok, lontar tapi dicap, betul, ya, diketok seperti cap kantor pos itu ya. Jadi dia emboss gitu hasilnya, itu tanda pajak gitu. Seperti itu ada di Bali, memang prakteknya masih mungkin masih banyak naskahnya di sana gitu, lebih banyak di sana. Nah, apakah prakteknya di Indramayu sama seperti di Bali, saya belum bisa mengatakan seperti itu karena masih harus diteliti, betul seperti itu. Ya, ada lagi? Baik. Jadi mungkin Sobat Ngariksa sering ada yang bertanya ke saya gitu ya. Sebetulnya yang dibahas di Ngariksa itu apa saja? Bahkan kemarin dari media tertentu, media yang cetak begitu ya, itu mewawancarai saya. Salah satu pertanyaannya itu, memangnya buat apa sih Ngariksa? Motivasinya itu apa gitu? Nah itu saya sering ditanya juga, karena kan tidak mudah sebetulnya kan menghadirkan, kan ini harus baca dulu kita kan, sumber-sumber yang kita tampilkan, karena semuanya sumber primer Sobat Ngariksa. Nah jadi kita itu ingin di di Ngariksa itu menghadirkan satu konten yang mungkin dalam jangka panjang lah akan bermanfaat ya. Kalau untuk sekarang mungkin belum ada yang membutuhkan, tapi begitu nanti ada yang perlu rujukan, mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi salah satu rujukan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira begitu. Nah, Sobat Ngariksa, sebagai refleksi pada Ngariksa tentang Pikukuh pada malam ini, kita adalah bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan panjang. Tata kepemilikan pertanahan sudah beratus tahun dilahirkan. Jejak-jejaknya tidak bisa begitu saja dinafikan. Masyarakat Jawa mewarisi Pikukuh yang banyak manuskripnya kini dalam kondisi rapuh, mengingat usianya yang sudah sepuh. Pikukuh, surat segel, surat wasiat, atau manuskrip sertifikat tanah lainnya adalah fakta, bagian dari masyarakat leluhur kita. Tugas Ngariksa membeberkan fakta bahwa manuskrip ihwal kepemilikan tanah itu ada. Pertimbangan hukum selanjutnya kembali pada nurani dan tugas para pengacara. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan jadi kontribusi kita ya, Kang Ilham, obrolan saya dengan Kang Ilham. Ini terima kasih banyak untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa di YouTube. Yang 2 minggu lalu itu 2.200 sekian ya, 60. Sekarang alhamdulillah sudah nambah 100-an, 2.300 sekian. Ini berarti kan walaupun viewernya nggak banyak dibandingkan tontonan yang jutaan, tapi artinya adalah yang nonton gitu ya. Ada yang membutuhkan, mudah-mudahan nanti ini memang konten yang klasik tapi asik. Kita mencoba menatap masa depan, merawat masa silam. Terima kasih hatur nuhun Kang Ilham udah nemenin saya. Kalau tidak ditemenin saya lagi ke sini. Iya. Nanti jangan bosan kalau diundang lagi gitu. Kalau ada yang kesundaan. Tentu nanti kalau tidak pandemi
kita ingin menghadirkan yang jauh-jauh juga ya, Kang Teddy tadi ya, itu ahli untuk Sunda ya. Harus ke sini Kang Teddy. Betul. Kemudian kalau yang dari Jawa juga para filolog di UNS, di Yogyakarta, yang dari Padang, Sumatera Barat, di Unan, kemudian dari Aceh, pokoknya dari mana-mana lah. Yang paling menantang tuh dari Bugis nih. Nanti filolog yang membacakan aksara lontara gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa, sampai ketemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Turun.